Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita lanjutkan penjelasan beliau. Yang kemarin penjelasan sampai kepada penjelasan beliau bahwa setiap anak kita hak dari orang tuanya. Sebagaimana orang tua juga memiliki hak dari anak-anaknya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqon. Sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak. Selanjutnya kata beliau, wa fihi, menjelaskan anna 'alal ab ta'diba waladihi. Hadis ini menerangkan bahwa wajib bagi bapak ta'diba waladihi, mengajari anaknya. Wa ta'lim, taklim mengajar ilmu juga ya. Malaihi, mengajari anak-anaknya ma yahtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan, min wadha'ifiddin, dari pelajaran-pelajaran agama. Jadi ini hak dari anak, hak anak dari orang tuanya, yaitu pengajaran agama. Kalau sampai orang tua melalaikan, tidak menyampaikan hak ini pada anaknya, maka itu kezoliman dari orang tua. Dan pengajaran agama pun masih harus benar-benar pengajaran agama yang benar. Karena di sana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Haram hukumnya orang tua sekedar mengatasnamakan agama tanpa memperhatikan, tanpa mempelajari apakah agama yang disampaikan pada anaknya itu pemahaman atau ajaran agama yang benar. Ajaran adalah yang telah difahami, telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Wahada ta'limu, taklim agama ini, pengajaran agama ini wajib alal ab, bagi bapak atau bapaknya tidak ada, maka sebagai pengganti bapaknya siapa? Terutama ahli warisnya atau wali anak itu. Wasairil aulia, dan juga seluruh wali-wali anak itu. Qabla bulughis sabi, pengajaran itu harus sudah disampaikan, harus sudah diajarkan sebelum usia balik.
masih disebut dengan sobi. As-sobi wasabiyah itu perempuan. Ajaran agama dan pada anak itu sejak sobi, sejak kecil masih tamyiz. Mulai dari tamyiz. Nasi Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan wa 'alal ummahat, wajib bagi ummahat amanatun inda walidayhi. Anak kecil itu amanah bagi orang tua. Tahiru jauharatun. Nabi satijatun khaliyatun an kulli naqsin.
anak itu masih bersih, seperti mutiara yang menyenangkan, yang masih kosong dari ukiran-ukiran, kosong dari tulisan-tulisan. Nah, antum istilahkan seperti kertas yang masih putih. Wasuratun, dan masih kosong dari gambar-gambar. Fa'in uwidal khaira, maka kalau orang tuanya, kalau ibunya tadi, kedua orang tuanya itu membiasakan kebaikan, wa'un begini nak, begitu, itu tidak baik, yang baik begini. Nah, nasya'a alaihi, maka anak itu akan tumbuh dari pengajarannya tersebut sesuai dengan pengajarannya. Nah, wasa'ida fid dunya wal akhirah, hasilnya akan menjadikan anak itu kedua orang tua itu dan anak-anaknya yang terdekat. Dan tentu ini tujuan juga dari para pengajar, para guru, bukan hanya masuk ke dalam jiwa pengajaran itu, istilahnya bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, memberi contoh. Wasyarikhu fi sawabihi abawahu, ketika anak itu tumbuh di atas hasil pembinaan yang baik dan ilmu yang benar, hidup di bawah syariat Allah, di bawah cahaya Allah, kedua orang tuanya itu bersekutu. Kebaikan yang diperoleh anak, dari pahala yang didapatkan anak, dari hasil pengajaran kedua orang tua itu syaroka, bersekutu, ikut dapat. Kalau anaknya dapat 100, bapak ibu dapat 100. Bahkan kata beliau, wa kullu muallimin, bahkan setiap gurunya juga, ketika orang tuanya udzur, tidak bisa ngajari anaknya karena alasan yang syar'i, mungkin karena memang kemampuan ngajar tidak ada, atau karena kesibukan yang menuntut, maka anaknya itu diserahkan kepada pengajar-pengajar. Pengajar pun dapat, Masya Allah, kedua orang tuanya dapat, pengajarnya juga dapat. Wa mu'adibin, dan setiap mu'adib itu yang mengajari akhlak. Wa in uwida syarra, tetapi kalau pengajarannya itu kejelekan, orang tuanya cuek tadi, tidak diberikan, tidak dilatih sejak kecil anaknya dengan kebaikan dan tidak diajarkan ajaran yang ihmal al-bahaim. Ihmal al-bahaim itu seperti lalai
lainnya binatang. Binatang itu memang tidak berpikir tentang agama. Binatang itu tidak memikirkan tentang pahala. Tidak memikirkan, tidak ada keinginan pada binatang itu ingin jadi orang baik, itu tidak ada pada binatang. Yang penting bagaimana makan. Nah, dan itu bagus pada binatang. Ketika binatang itu banyak makan, badannya gemuk, badannya besar. Tapi baik buruk itu dengan kondisi badannya. Tidak bisa dikatakan yang gemuk itu lebih baik dari yang kurus. Itu kalau orang. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada badan-badan kalian, rupa-rupa kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah pada kalian itu adalah hati-hati kalian dan amalan kalian. Sebaliknya kalau hewan yang dilihat itu apanya? Badannya. Apakah kita orang tua mau seperti itu? Lalai seperti hewan. Pikirannya tidak terang dari perut. Sebatas perutnya saja. Yang penting makan, tidur, enak. Terpenuhi segala nafsunya. Hewan, kalau hewan gemuk disembelih semua senang. Mau bikin sate, mau bikin gulai enak. Tapi kalau orang gemuknya orang mati, siapa yang mau? Nah, apalagi orangnya tidak kenal ibadah, tidak kenal Allah. Dengar mati saja orang senang malah. Oh sudah dan mencelakakan anaknya. Wahalaka dan binasa. Oh, maka dosanya firuk batil qayyima alaih. Maka dosanya oleh orang tuanya. Sama juga anaknya dapat dosa karena memang bergelimang dalam dosa dan maksiat. Orang tuanya juga bergabung padanya. Ada. Ba'dal kalamil mujmali, setelah penjelasan global dari kemarin tentang betapa besar Jawa yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh kedua orang tua baik di dunia bahkan di akhirnya menjadi qurratul uyun, dengan penanti bikin orang tua sangat cinta dan rindu selalu karena lebih-lebih nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang
dilakukan oleh anak, orang tua mendapat pahalanya. Dan itu adalah hasil dari upaya maksimal dari kedua orang tua untuk menciptakannya. Tetapi sebaliknya, sebagai manusia terlalai dalam masalah ini, dan ini maka itu menjadi bencana. Kedurhakaan anak pada kedua orang tua disebabkan kedurhakaan orang tua anaknya, anak-anak sudah tidak diberikan pertolongannya. Awwalu ma yata'allamu awwalu ma yu'allimu sabi. Hal pertama yang harus diajarkan kepada anak kecil, kaidah dakwah Rasul, ini pondasi yang fundamen, pondasi dasar di dalam pengajaran adalah akidah, baik itu anak-anak maupun orang tua, atau pondasi yang akan dibangun di atasnya syariat Islam, bangunan Islam itu. Maka orang yang bijak ketika mau membangun pondasi, membangun ajaran Islam, agama Islam, dimulai dari memperbagus pondasinya. Alal abai, maka wajib bagi kedua orang tua ayyagrisu al-aqidah as-safiyah, menanamkan kepada anak-anaknya al-aqidah as-safiyah, akidah yang sofi. Sofi itu murni, bersih. Sofi itu akidah yang bersih. Al-khair
Al-Quran dan Sunnah yang telah dipahami oleh Rasul dan oleh para sahabatnya. Tidak cukup hanya mengatakan berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, tapi dipahami sendiri. Karena semua akidah-akidah yang tidak murni itu mengatakan ini akidah Islam, ini Islam. Padahal akidah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan tidak datang dari Rasul. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menerangkan kebenaran akidah tersebut. Perbaikan akidah kan dulu hanya bahwa Allah dan Rasulnya. Ini kewajiban pertama dari orang tua, menanamkan akidah yang bersih dan murni di dalam jiwa anak-anaknya. Ini ya tujuannya, visinya dalam rangka untuk ini, menanamkan akidah yang bersih, akidah yang murni. Berikutnya wayulakinuhum, ketika anak itu sudah bisa bicara, abi umi, makan minum, wayulakinuhum, hendaknya anak itu ditalkin, diajari mengucapkan menjadi pelajaran terpenting bagi guru-guru TK, PAUD, nyanyi. Ya. Itu pulang anaknya dari TK itu dijoget. Yang keluar dari lisannya apa? Lagu-lagu. Nah, salah siapa itu? Semua orang tuanya. Kenapa kemudian orang tua arahkan ke sana? Orang tua yang bijak seperti itu. Makanya hati-hati, jangan sembrono kemudian tanpa meneliti apa ajarannya, bagaimana akidah gurunya, pasrah kepada orang yang belum jelas. Karena tadi urusannya bukan hanya urusan dunia, urusannya ini pembentukan, urusannya ini mengukir di atas batu. Maka ukirannya bagaimana? Maka ukirannya bagaimana? Itu terserah orang tua dan guru-gurunya tadi. Yang benar ini tadi diukir sejak anak itu baru bisa mengucapkan, ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Urusan dunia saja orang tua tidak akan harta yang belum dikenal. Padahal itu rugi, misalnya rugi itu rugi dunia saja.
Ada orang lewat, Pak, sini saya serahkan uang 5 juta, 10 juta. Sampean buat kerja nanti bagi hasil. Tidak tahu ini orang mana siapa. Tanpa diteliti dulu. Nah itu orang bahlul dikatakan, oh, bapak ini bahlul belum tahu orang mana sudah diserahkan uang. Kalau tahu rugi hilang aja uangnya itu. Dunia ya. Tapi ini urusan yang fundamen, urusan yang sangat penting. Dunia akhirat, seenaknya tanpa melihat gurunya bagaimana, akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Maka orang tua yang seperti itu tidak bijak. Bisa jadi zalim di dalam menunaikan hak-hak anaknya. Wa yurabbuhum ala muraqabatillah. Berikutnya, pertama tadi apa? Akidahnya diluruskan, ditanamkan akidah-akidah yang benar. Yang kedua tadi ditalkin anaknya itu ucapan kalimat tauhid. Mulai di situ anak-anak doa-doa dan seterusnya, tapi ini yang sangat fundamental ucapan kalimat tauhid. Wa yurabbuhum ala muraqabatillah. Berikutnya ditarbiyah anak itu ala muraqabatillah, kepada muraqabatillah wa khaufihi fi sirri wal alaniyah. Mulai anak itu dikenalkan Allah, Allah itu satu. Allah itu di atas, Allah itu maha besar, lebih besar dari segala makhluknya, baik zatnya maupun sifat-sifat Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya seluruh makhluk ini diletakkan di telapak tangan Allah, sedang paling kecil di tangan-tangan kalian. Padahal makhluk Allah yang terbesar adalah Arsy. Yang Arsy itu dibanding langit, kata Rasul, seperti kalau kalian melemparkan gelang, 7 gelang di padang pasir. Padang pasirnya itu Arsy-nya, gelangnya itu langit-langit. Itu langit. Lah bagaimana bumi? Kecil lagi dibanding langit. Lah bagaimana manusianya? Kalau gitu Allah itu besar sekali ya. Ya Umar. Nah, besar coba langit itu, lihat. Nah, lihat itu langit itu siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla. Besar langitnya. Enggak jatuh. Oleh Allah ditahan. Enggak ada tiangnya. Nah, berarti Allah itu kuat, maha kuat. Iya, kamu kan kecil. Kita ini kecil. Enggak boleh kemudian berani sama Allah. Enggak taat pada Allah. Dan Allah itu maha melihat. Walaupun di tempat yang paling gelap. Tidak ada bedanya bagi Allah apakah ada kondisi hatimu. Allah tahu, orang nggak tahu, api tidak tahu, umi tidak tahu, tahu. Nah maka tak boleh kemudian berani sama Allah. Terus gimana? Ya kita memohon kepada Allah, minta kepada
Sampai muncul rasa takutnya kepada Allah. Kalau kamu nggak taat pada Allah, Allah siapkan api yang lebih panas dari api kompor ini. Coba di api kompor ini nggak seberapa. Maka harus takut kepada Allah, nanti dilempar melayang di atas jahanam selama tahun. Tiap hari itu lombok ada. Berarti Allah itu mencipta setiap hari. Dan itu ayat kan dari Allah itu yang disebut dengan ayat kauni. Nah, setiap hari Allah membuat tomat dan seterusnya. Dan ketika seseorang itu ada cuma turun, mungkin ada pakai HP lain. Hah? Oke, nah. Mungkin punya HP apa sinyal ya. Paling besar. Potnya ya Pak. Sebentar ini. Nah. Oh gitu. Enggak ada lagi itu.
Yang punya anak mungkin itu Telkomsel. Masuk. Tidak ada. Belum masuk. Tidak masuk. Nah, sungguh rekaman aja. Nggak bisa. Selanjutnya kata beliau wa yu'allimuhum, dan diajarkan pada anak-anak itu sejak kecil, sejak anak mulai paham. Maksudnya paham kan anak itu paham ketika ibu uminya bilang ini bawang, paham. Besoknya dites lagi, anaknya itu ini apa? Bawang Mi. Yang ini lombok, kan itu namanya paham. Nah baru ini masuk ini muraqabah, khauf, rasa takutnya pada Allah. Ini sejak kecil, sejak anak itu paham. Tadi bahwa kedua orang tua itu tidak akan kehabisan bahan dari apa-apa yang nampak di hadapannya. Karena yang itu dua, ada ayat kauni, ada ayat syar'i. Nah. Sejak anak itu paham ini lombok, ini tomat, ini berambang, bawang, itu masuk materi ini. Pengajaran ini yaitu muraqabah, khauf. Dan berambang bawang itu merupakan ayat kauni, ayat kauni atau ayat berupa makhluk-makhluk. Tiap hari pun tidak apa-apa disampaikan, oh ada lombok lagi, ada berambang lagi. Berarti Allah itu bikinnya tiap hari. Allah itu tidak berhenti membuat, menciptakan. Kok nggak berhenti? Karena Allah itu penyayang, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, pengasih, penyayang kepada hambanya. Nah, berarti Allah itu maha baik pada kita. Terus gimana kita terima kasih? Walaupun anaknya baru bilang terima kasih karena belum bisa. Terima kasih pada Allah. Kalau mengucapkan bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau sudah biasa dari kecil, ini selalu ingat kepada Allah yang selalu mencipta. Kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian semangat dirinya dengan ini akan semangat. Dirinya dari jiwanya itu ibadah, taat, tunduk patuh kepada Allah. Maka sudah selesai, isi hidup itu cuma itu. Apa? Zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ibadah kepada Allah. 3. Itu dalam doa kan juga begitu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sudah 3.
Setiap hari pagi Rasulullah selesai salam sholat subuh, beliau mengajarkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbala. 3. Untuk selalu bertambah agar kebaikan kita bertambah, minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Artinya setiap hari memang kita harus nambah ilmu. Ngaji terus, nambah ilmu. Nah, kemudian supaya tetap hidup, minta kepada Allah rizki yang baik, yang barokah. Dan diisi ke aktivitas kesehariannya dengan apa? Amalan yang diterima oleh Allah. 3. Nah, dari mana itu munculnya begitu? Nah, ini dari pengajaran sejak kecil, sejak as-sobi. Nah, ini pengajaran sepertinya ringan, remeh, tapi banyak orang nggak paham, orang tua nggak paham, anak nggak paham. Disampaikan juga pada anak setelah muncul muraqabah kepada Allah, takut kepada Allah. Di antara perintah Allah itu taat orang tua dalam perkara yang baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, Allah memerintahkan untuk ibadah itu hanya kepada Allah. Sholat itu ingin ridho Allah. Dan Allah memerintahkan juga berbuat baik, taat pada orang tua. Nggak boleh kamu bicara keras sama bapak, sama abi, sama umi. Nggak boleh, haram. Nanti dimarahi sama Allah. Setelah muncul, kenal sama Allah. Berikutnya, yang keempat. Tapi ini masih dalam materi akidah ya. Wa yu'allimuhum, dan diajarkan pada anak itu annahu fi sama, bahwa Allah itu di atas seluruh makhluk. Ar-Rahmanu al-Arsyistawa. Allah itu berada di atas ars. Bukan berarti Allah itu bergantung kepada ars. Artinya kalau arsnya tidak ada, kemudian Allah jatuh, itu tidak. Allah berada jauh di atas ars. Tidak boleh menanamkan pada anaknya Allah itu di mana-mana. Itu salah, kebatilan. Itu akidah yang nggak lurus, akidah yang nggak bersih. Keyakinan bahwa Allah itu di mana-mana. Atau mengatakan Allah itu pada diri kita. Ini lebih kufur lagi daripada Allah di mana-mana. Atau mengatakan pada anaknya Allah itu ya tidak di mana-mana, tidak bertempat. Itu juga kebatilan, kekafiran. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kanan alam, tidak di kiri alam. Terus di mana? Ya Allah ada tapi tidak berada. Nah, ini juga pusing, bikin anak pusing. Karena memang hasil dari pemikiran orang-orang pusing. Nah, di antaranya adalah dari paham Asy'ariyah. Asy'ariyah ini hasil dari pemikirannya orang-orang pusing. Dari Abdul Kullab, dan dilanjutkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Dan Abul Hasan alhamdulillah Allah beri taufik taubat dari kepusingan itu, kembali kepada ajaran salaf. Mengikuti kembali kepada dalil apa yang difahami Rasul dan sahabatnya. Kalau Allah tidak di mana-mana, Bi Umi. Ya pusing kan. Sementara Allah kan jelas di ayatnya, banyak ayatnya.
Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Namanya turun itu dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah. Itu semua orang yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih sehat, itu gampang nerima, gak usah dibacakan ayat. Tapi karena tadi akalnya sudah rusak, fitrahnya sudah rusak, ya, karena yang diajarkan tadi akidahnya bukan akidah yang sofi, bukan akidah yang kholis, sofi murni, apa, sofi itu kholis itu murni, tidak kecampuran tadi itu yang bingung-bingung tadi. Al-Quran turun dari atas ke bawah, dibawa oleh malaikat Jibril. Ya namanya turun mesti dari atas ke bawah. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke atas langit, namanya diangkat itu dari bawah ke atas. Nah, dan alhamdulillah Abul Hasan Al-As'ari, pendiri, pencipta akidah Asy'ariyah ini mengalami ketenangan jiwanya setelah akidahnya bersih murni, kembali kepada akidah salaf. Maka inilah akidah yang sofi tadi, akidah yang murni, yang bersih, yang memang datang dari Allah dan Rasulnya. Terus akidah ini tetap akan ada, dan tetap akan ada orang-orang yang membawa akidah ini. Rasulullah mengatakan, La tazalu fi ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan hilang di dalam umatku ini orang-orang yang menampakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan membahayakan orang ini, tidak akan mampu merusak kebenaran ini siapapun orangnya yang melawannya. Hatta ya'ti amrullah, sampai nanti menjelang hari kiamatnya itu kan ada. Jelas apa yang diajarkan. Nah, maka hati-hati kedua orang tua nyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan, lembaga pengajaran, dilihat dulu yang diajarkan itu agama yang bersih, akidah yang bersih, atau yang kotor. Sudah tahu itu ajaran kotor, akidah kotor, dipaksakan anaknya diserahkan situ, itu orang tua yang zalim, durhaka pada anaknya. Sebelum anaknya durhaka pada kedua orang tuanya. Al-Imam At-Tahawi menjelaskan bahwa kan dalil-dalil yang lengkap di dalam kitabnya Aqidah Thahawiyah, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keberadaan Allah itu, tentang arah Allah itu di atas. Allah itu tinggi di atas makhluknya. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan seterusnya. Tidak boleh dipahami kalau begitu Allah itu bersemayam di atas. Kemudian dibayangkan Allah itu seperti orang bersila, patungnya orang-orang Hindu atau Buddha yang Brahma atau apa, bersila digambarkan seperti. Kalau bersemayam lah seperti Brahma misalnya. Itu pikiran rusak juga itu. Pemahaman yang rusak. Mungkin karena berasal dari kamus yang tertulis di dalam kamusnya, istiwa itu artinya bersemayam. Kemudian bersemayam muncul di pikirannya patung Brahma tadi. Ya. Masa Allah kayak patung Brahma gitu jadinya. Lah kamu sendiri yang merusak.
Makanya ngaji. Jangan diudak-udak sendiri, gayanya pakai ahli bahasa tadi, ya. Maka kebanyakan tokoh-tokoh penyesat itu dari sini, dari bahasa itu tadi. Terus istiwa mau diartikan apa? Ya dilihat dulu tafsirnya. Tafsir sudah ada lengkap dari Rasul sampai sahabat. Nah, kamu gayanya pakai bahasa-bahasamu sendiri, pemahaman sendiri. Dan itulah penyebab penyimpangan seluruhnya itu ya seperti itu. Keluarnya manusia dari as-siratal mustaqim karena dipahami sendiri. Keluar dari pemahaman yang standar yaitu Rasulullah dan sahabatnya. Nah, wa annahu yasma'u kalamahu. Kemudian berikutnya ditanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Ucapan kita ini mendengar. Yasma'u kalamahu, mendengar. Kalau kita bicara pelan-pelan, pada kamu bicara pelan-pelan sama Umi, Abi enggak dengar, Allah dengar. Nah, walaupun kita bisik-bisik, bahkan Allah itu mendengar ucapan yang masih terbesit di dalam hati. Nah, masih terbesit di dalam hati, Allah itu sudah mendengar, sudah tahu apa yang dibesitkan dalam jiwanya. Sebelum diungkapkan, sebelum diucapkan oleh bibirnya kepada Abi dan Umi, kepada Pak Guru, Bu Guru, Allah sudah tahu, sudah dengar dulu. Karena Allah maha segalanya. Wa yara makanahu, dan Allah itu melihat tempatnya. Dimanapun kalian berada, Allah itu melihat. Nah, ini sifat Allah. Kalau sifat Allah itu meliputi seluruh makhluk. Tidak ada tempat di alam ini yang tidak diketahui, tidak dijangkau oleh Allah. Tidak terhalang, tidak bisa dibatasi seperti makhluknya. Ada tembok sudah tidak bisa melihat di baliknya. Tapi Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sehingga dengan ini tidak ada tempat lari, tidak ada tempat sembunyi. Kamu mau sembunyi di mana? Allah Maha tahu. Ada seorang pada masa Umar, kebetulan Umar lagi belusukan bahasa kita. Ada seorang ibu merah susu bilang pada anaknya, ibunya bilang, kasih air saja biar kita dapat untung banyak. Jangan, kata anaknya. Gak apa-apa, kan Umar tidak melihat. Sekolah Umar lagi berusaha tadi. Umar tidak tahu. Iya, Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar itu. Nah, Robnya Umar itu bagaimana? Umar dengar, nah ini dilamar ini perempuan ini. Kenapa? Akidahnya apa? Sofi, Khalis. Wah, Masya Allah hasilnya. Ini bibit-bibit, ya kemarin cari bibit, cari ladang itu yang seperti itu. Ya musirrahum wa najwahum. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang sembunyi, yang samar, yang rahasia. Wa najwahum, dan najwa itu bisik. Nah, yang sembunyi itu tahu, yang pelan-pelan itu tahu, yang samar-samar itu tahu, apalagi yang terang-terangan, yang teriak-teriak.
Maka ikuti Allah Subhanahu wa taala, taati Allah kalau kamu berdoa, kamu baca Quran. Itu harus ikhlas karena Allah ingin dicintai Allah, ingin diridhoi oleh Allah. Allah itu tahu. Allah mendengar, Allah melihat. Kalau kamu baca Quran ikhlas karena ingin ridho Allah, ingin cinta Allah, gak perlu kamu teriak-teriak supaya orang tahu, supaya orang dengar. Saya sih kurang serg kalau baca Quran belum pakai mic yang didengar seluruh kampung. Ini tanda ketidakikhlasan. Ya, ditegur anaknya, kenapa kamu banter-banter, itu tangga jam istirahat ini. Nah, ataupun di masjid baca dengan keras sampai ganggu orang-orang yang datang sholat tahiyatul masjid, diganggu. Pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. La tarfa'u aswatakum bil Quran, kata Rasul. Jangan kamu angkat suaramu walaupun kamu baca Al-Quran. Ucapan terbaik, kalam terbaik tidak boleh disalahgunakan. Ganggu orang. Nah, itu tadi tanda keikhlasan, yaitu cukup dirinya dengan Allah. Ila ghairi dzalika min umuril aqidati al-muyassarah. Dan masih banyak lagi materi-materi akidah yang muyassarah, yang ringan-ringan. Materinya ringan, gampang tadi, urusannya sarananya apa? Uminya ngajari berambang bawang sambil ngulek. Wah, bikin sambel untuk sang raja mau pulang kerja. Nah, dan itu ibadahnya ibu. Double, pahala bikin sambelnya, pahala bikin kopinya, sambil diajarkan berambang bawangnya. Akidah yang benar pada putra putrinya. Wallah, masya Allah ya. Dan ini nggak perlu dokter, profesor, dokter, ini di sini sudah ada. Dan hasilnya kalau ikhlas ngaji, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah kita istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.